pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya
akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Я готов. Да, готов. Все, смотрим внимательно. Оружие бросаем. Кто был? Стой. На землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan
seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah.
Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol onboard proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi Rumah Sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh.
Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat.
Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. Бредли. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Бредли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel, karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini.
Я готов. Да, готов. Все, смотри внимательно. Машине, блядь! Оружие бросаем! Кто был? Стой, стой, стой! На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya.
Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini.
Putin mengatakan kepada Lukashenko, semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glider anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glider Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glider, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka.
Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina.
Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya.
Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Оружие бросай! Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да, готовы. Все, смотри внимательно. Оружие бросай! Кто был? Стой, стой, стой! На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir.
Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen.
Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini.
termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol onboard proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat?
Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov, pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat.
Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. Бред. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini.
Я готов. Да, готов. Все, смотри внимательно. Оружие бросай! Кто был? Стой, стой, стой. На землю, на землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya.
Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini.
Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glider anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glider Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glider, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka.
Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme. Dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina.
Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia.
yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel, karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Я готов. Да, готов. Все, смотри внимательно. Оружие бросай! Стой, стой, стой! На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu
itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut. Awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini.
Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glider anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glider Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket.
Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glider, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi Rumah Sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak meluncurkan serangan ke Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina.
Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov, pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он,
фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel, karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да. Готовы. Все, смотри внимательно.
Так. Машина, блядь! Оружие бросай! Кто был? Стой, стой, стой. Где пораненый? На землю, на землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненый. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut.
Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil.
Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Linder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Linder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Linder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung.
Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme, dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov, pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang
Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia.
Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да, готовы. Все, смотрим внимательно. Оружие бросаем! Стоп! Стой, стой, стой! На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank.
Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara.
Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glinder baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina.
Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme. Dan konflik itu berakhir pada 2009.
Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur.
Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Я готов. Да, готов. Все, смотри внимательно.
бросаем. Добро. Стой, стой, стой. Где бросаем? На землю, на землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah.
Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket.
Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Linder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Linder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Linder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan ke Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung.
Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme, dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang
Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia.
Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да. Все, смотрим внимательно. Оружие бросаем! Кто был? Стой, стой, стой! На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank.
Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia
yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko, semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glinder baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina.
Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme. Dan konflik itu berakhir pada 2009.
Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur.
Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Я готов? Да, готов. Все, смотри внимательно.
Машине, блядь! Оружие бросай! Стоп, блядь! Стой, стой, стой! Где пораненый? На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненый! Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut.
Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil.
Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Linder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Linder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Linder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung.
Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Ahmad disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Ahmad? Diketahui pasukan Ahmad adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Ahmad Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Ahmad merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Ahmad biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Ahmad pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme, dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov, pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang
Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. Бред. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia.
Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Я готов? Да, готов. Все, смотри внимательно. Оружие бросай! Кто был? Стой. На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank.
Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia
yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glinder baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi Rumah Sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina.
Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme. Dan konflik itu berakhir pada 2009.
Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur.
Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да, готовы. Все, смотри внимательно.
Стой, стой, стой. На землю, на землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah.
Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket.
Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Linder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Linder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Linder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung.
Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Ahmad disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Ahmad? Diketahui pasukan Ahmad adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Ahmad Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Ahmad merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Ahmad biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Ahmad pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme, dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov, pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang
Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia.
Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да, готовы. Все, смотрим внимательно. Оружие бросай! Кто был? Стой, стой, стой! На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank.
Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara.
Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glinder baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu.
Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009.
Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur.
Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Я готов. Да, готов. Все, смотри внимательно.
Спасение, блядь! Оружие бросаем! Стоп! Стой, стой, стой. Где поранены? На землю, на землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut.
Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil.
Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Linder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Linder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Linder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak meluncurkan serangan ke Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung.
Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme, dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov, pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang
Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia.
Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да. Готовы. Все, смотрим внимательно. Оружие бросай! Стой, стой, стой! На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank.
Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara.
Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko, semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glinder baru memiliki alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi rumah sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina.
Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik Mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme. Dan konflik itu berakhir pada 2009.
Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur.
Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak. Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Все готовы? Да, готовы. Все, смотрим внимательно.
блядь! Оружие бросай! Кто был? Стой, стой, стой. Где пораненый? На землю, на землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev. Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut.
Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil.
Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glinder anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi Rumah Sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung.
Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Ahmad disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Ahmad? Diketahui pasukan Ahmad adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Ahmad Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Ahmad merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Ahmad biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Ahmad pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina. Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang
Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Maret lalu, bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023.
Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glider anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom meluncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glider Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glider, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi Rumah Sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari sejak setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina.
Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan pasukan reguler, termasuk santunan bagi mereka dan keluarga jika terluka atau terbunuh. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Akhmat? Diketahui pasukan Akhmat adalah kelompok paramiliter yang dipimpin Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik mayoritas Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War, Akhmat biasa beroperasi di daerah-daerah belakang garda depan. Pasukan ini juga terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychansk. Pasukan Akhmat pada dasarnya ialah pasukan Chechen yang pernah memerangi Rusia dalam 2 peperangan. Perang itu salah satunya Perang Abad ke-19 yang dilakukan untuk melawan penaklukan Kekaisaran Rusia. Perang kedua terjadi pada 1999. Menurut Forsnet, Rusia menyebut perang itu sebagai perang operasi kontra terorisme dan konflik itu berakhir pada 2009. Belarusia mengaku kembali menerima senjata dari Rusia dengan muatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima. Ia meyakini jutaan orang akan tewas jika senjata itu diaktifkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat diwawancarai sebuah media Rusia. Menurutnya senjata nuklir ini 3 kali lebih kuat daripada senjata Amerika Serikat. Ia memperkirakan sekitar 1 juta orang akan segera mati jika bom tersebut diledakkan. Oleh karenanya banyak yang tak mengizinkan senjata ini untuk digunakan. Alexander Lukashenko mengakui jika dirinya saat ini tengah menjadi target serangan. Ia kemudian meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melengkapi Belarusia dengan MLRS Polonais. MLRS tersebut nantinya dilengkapi dengan senjata nuklir. Namun menurutnya akan lebih mudah bagi Rusia untuk memasok Iskander dengan amunisi semacam itu. Tanya dirinya, Lukashenko menegaskan bahwa Belarusia juga selalu menjadi sasaran musuh. Menurutnya mereka ingin merobek-robek Republik mulai tahun 2020 lalu. Namun kerjasama Minsk dengan Moskow menggunakan senjata nuklir mampu membuat musuh bergetar. Sistem pertahanan udara Rusia S-300 Vityaz dilaporkan berhasil menghancurkan target udara di Ukraina. Ini merupakan pertama kalinya S-350 melakukan penghancuran secara otomatis tanpa bantuan manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, belum pernah ada negara lain yang berhasil menghancurkan target secara otomatis dengan menggunakan S-350. Manturov mengatakan S-350 menjadi satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan rudal hipersonik. Sistem pertahanan ini juga hanya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Pada akhir Mei lalu, S-350 telah melakukan deteksi dan penghancuran terhadap pesawat tempur dan drone di Ukraina.
Sistem pertahanan ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. S-350 akan secara otomatis bekerja ketika mendeteksi keberadaan musuh. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sistem tersebut telah diproduksi secara massal. Rusia juga belum melaporkan di mana saja lokasi pertempuran yang Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap rekaman saat pasukannya berhasil merampas kendaraan lapis baja yang dipasok NATO untuk Ukraina. Perebutan lapis baja tersebut terjadi di wilayah Zaporozhye. Video perebusan lapis baja tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Seorang tentara Rusia tampak mengitari beberapa peralatan lapis baja NATO seperti tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley produksi Amerika Serikat. Beberapa mesin tersebut masih menyala dan lapis baja yang dianggap sudah menjadi rongsokan ini sedianya masih berfungsi. Rusia menyebut pasukan Kiev dengan bodohnya membiarkan senjata lapis baja tersebut menjadi rongsokan, padahal sedianya tank Leopard hingga infanteri Bradley ini masih bisa diperbaiki. Kiev sendiri diketahui sedang mempersiapkan serangan balasan pada Rusia. Serangan balasan tersebut ditandai dengan pasokan lusinan lapis baja baru yang dipasok oleh tentara Barat, termasuk dengan pengerahan tank tempur utama. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Militer Amerika Serikat menolak untuk mengakui bahwa kendaraan lapis baja buatan Amerika yakni tank Bradley telah hancur di tangan Rusia. Penolakan itu disampaikan setelah Moskow merilis sebuah video saat Bradley hangus dan ditinggalkan pasukan Kiev. AS pun berdalih pihaknya tak bisa mengonfirmasi hal itu lantaran gambar video yang kabur. Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Selasa 12 Juni. Ia menegaskan tidak bisa mengonfirmasi video dan laporan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyebut bahwa AS akan mengirimkan lebih banyak kendaraan lapis baja ke Bradley dan Stryker ke Kiev. Namun, pengiriman senjata-senjata itu bukan menanggapi dari laporan Rusia tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS tak mengakui hancurnya tank Bradley. Di bulan lalu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menolak bukti foto dan video senjata Ukraina yang hancur saat menyerang Belgorod, Rusia. Mereka tak menanggapi hal itu dengan dalih gambar yang kabur. Sementara itu, menurut situs web pelacakan senjata yang berbasis di Belanda bernama Oryx, Ukraina telah kehilangan 4 Leopard 2 biasa dan 3 Leopard 2 pembersih ranjau. Selain itu, pasukan Kiev juga kehilangan 16 Bradley. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada sekelompok koresponden perang Rusia pada hari Selasa bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Pasukan Ukraina kehilangan ratusan senjata selama serangan balasan. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, mengaku prihatin dengan nasib Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun ia menyalahkan Ukraina atas invasi tersebut lantaran Kiev menurutnya telah melupakan sejarah. Megawati menyebut pemerintah Ukraina tidak bisa melihat sejarah kemerdekaannya. Pasalnya, sebelum resmi menjadi negara merdeka, Ukraina merupakan bagian dari Rusia yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics. Ukraina lantas memisahkan diri dari Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Dia pun mengaku sempat berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait status kemerdekaan Ukraina. Saat itu, Megawati menuturkan Putin menginginkan Ukraina menjadi negara yang merdeka. Seorang komandan satu peleton Ukraina diduga menyerah ke pasukan Rusia setelah mendapati sejumlah anggotanya yang terluka selama kontak tembak.
Hal itu diungkap dalam rekaman yang diunggah militer Rusia di Telegram pada Senin, 12 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan satu peleton angkatan bersenjata Ukraina menyerah ke militer Rusia di arah Avdiivka. Dalam keterangan unggahan, Komandan Peleton Ombre ke-110 Ukraina menghubungi salah satu unit Rusia. Dia ingin menyelamatkan personel, karena dia punya banyak yang terluka dan permohonan evakuasi ditolak oleh rekannya. Setelah negosiasi, unit angkatan bersenjata Ukraina keluar dengan kekuatan penuh ke BMP ke arah pasukan Rusia. Saat BMP Ukraina tiba, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Seluruh tentara Ukraina berada di dalamnya dan disambut pasukan Rusia. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait klaim militer Rusia kali ini. Я готов? Да, готов. Все, смотри внимательно. Оружие бросаем. Стой. На землю. Руки за голову. Так, мужики, забираем, здесь раненые. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku jika Moskow bisa lebih melakukan serangan besar-besaran di perbatasan Ukraina. Pernyataannya ini menanggapi aksi serangan balasan Ukraina yang telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan blogger dan wartawan perang pro-Kremlin. Menurut Putin, Moskow dapat lebih berhasil mempersiapkan wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Ukraina untuk serangan lintas batas dari wilayah Ukraina. Ia tak kaget jika musuh melakukan serangan balasan, namun pihaknya lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akan tetapi, serangan lebih baik dilakukan tepat waktu dan pada tingkat yang tepat. Meski demikian, Presiden Rusia itu mengakui bahwa pasukan Moskow di Ukraina menderita kekurangan peralatan militer termasuk amunisi dan drone presisi tinggi. Sejumlah senjata mulai dari amunisi presisi tinggi, drone hingga peralatan komunikasi dimiliki, namun sayangnya jumlahnya tak cukup. Namun demikian, Ukraina juga disebutnya mengalami kerugian lebih besar. Kiev dinilai kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis baja dari berbagai jenis dalam serangan balasannya. Dirinya lantas membantah bahwa Kremlin sedang mempertimbangkan Unit Garda Nasional Rusia menguasai gudang senjata Ukraina. Gudang senjata tersebut berisi ratusan amunisi yang ditinggalkan militer Kiev.
Gudang senjata tersebut ditemukan di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Ada ratusan senjata dan amunisi yang kini dikuasai Rusia dari gudang tersebut. Unit khusus Rusia menemukan lebih dari 70 peluru kendali anti-tank. Kemudian ada 4 roket MLRS dan 3 peluncur rudal anti-tank. Tak hanya itu saja, 200 peluru dan ranjau, kemudian lebih dari 70 granat tangan direbut pasukan Rusia. Senjata lain yang ditemukan ialah 3 peluncur granat anti-tank genggam dan 230 peluru. Selanjutnya penyembur api, beberapa senjata, bahan peledak, dan lebih dari 23.000 selongsong peluru berbagai kaliber. Seluruh senjata dan amunisi tersebut awak kendaraan tempur Ukraina dikabarkan menyerah ke Rusia. Mereka menyerah setelah ditinggal atasan lantaran mengalami luka. Pasukan Ukraina langsung angkat tangan setelah tiba di pos Rusia. Beginilah detik-detik saat pasukan Ukraina menyerahkan diri ke militer Rusia. Mengendarai tank tempur, mereka langsung tiarap karena ditodongkan senjata oleh pasukan Moskow. Momen penangkapan militer Ukraina ini diunggah oleh koresponden perang Rusia Andrei Rudenko pada Senin 12 Juni 2023 malam. Pasukan yang menyerah itu ialah awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina. Mereka telah menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat Rusia yang enggan disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, seorang pria dari salah satu peloton jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui sambungan radio. Ia meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah atasan menolak untuk mengevakuasi unitnya. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman. Nantinya sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa dengan luka serius. Pejabat itu menambahkan bahwa anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis. Rusia memamerkan rekaman video yang menunjukkan mereka berhasil merampas tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS dari tangan Ukraina pada Selasa 13 Juni kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut lokasi perampasan terjadi di Zaporizhia, tepatnya di Ukraina Selatan. Wilayah ini menjadi salah satu area di mana pasukan Ukraina berusaha melakukan serangan balik. Tampak seperti 2 tank Leopard buatan Jerman ditampilkan dalam rekaman tersebut. Terlihat pula ada 2 kendaraan tempur Bradley buatan AS yang rusak parah. Dalam pernyataan singkat yang menyertai rekaman itu, Kementerian menyebut perangkat keras militer yang direbut sebagai piala bagi Rusia. Video itu menunjukkan tentara dari kelompok militer Vostok atau Timur sedang memeriksa peralatan. Tercatat bahwa mesin dari beberapa kendaraan masih bisa menyala. Hal tersebut terbukti yang disebutkan seberapa cepat awak Ukraina melarikan diri. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berkomentar tentang video perampasan tersebut. Putin memuji tentaranya karena berhasil merampas kendaraan militer Ukraina yang dipasok oleh negara barat. Ia juga mengatakan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika yang dikirim Ukraina terbakar dan menyebutnya meledak dengan indah. Rekaman tersebut seperti yang telah diharapkan Putin selama ini. Presiden Rusia itu pun menyambutnya dengan semangat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya pada 10 Juni lalu juga menerbitkan video dengan peralatan model yang disebutkan telah dihancurkan di arah Donetsk. Kemudian hari Selasa, Departemen Pertahanan menunjukkan tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang direbut oleh pasukan Rusia. Ukraina mengatakan pada hari Senin pasukannya telah merebut kembali serangkaian desa dari pasukan Rusia di sepanjang 100 km front di Tenggara sejak memulai serangan balasan yang telah lama diantisipasi minggu ini.
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Minsk tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika ada agresi terhadap negaranya tersebut. Dia mengatakan Belarus akan menggunakan senjata itu dalam setiap kasus agresi terhadap negara. Lukashenko juga berseloroh bahwa Belarus menerima rudal dan bom nuklir dari Rusia yang 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia mencatat bahwa Belarusia akan menggunakan senjata Rusia tanpa pernyataan apapun. Presiden Belarus tersebut menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh negeri karena Belarus memiliki fasilitas penyimpanan tersebut. Sementara itu, Radio Sputnik sebelumnya memberitahu kondisi apa yang diminta Lukashenko untuk menggunakan senjata nuklir pada bulan Maret lalu bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus yang merupakan tetangga dan juga sekutu terdekatnya. Ini menjadi sebuah peringatan nyata kepada aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat atas dukungannya untuk Ukraina. Kedua pemimpin sebelumnya telah menyetujui rencana untuk menyebarkan rudal nuklir jarak pendek berbasis darat Rusia di wilayah sekutu dekat Moskow. Namun, kendali nuklir tersebut tetap berada di tangan Rusia. Rusia akan mulai mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarus setelah fasilitas penyimpanan khusus disiapkan pada 7 dan 8 Juli tahun ini. Putin mengatakan kepada Lukashenko semua terlaksana sesuai rencana ketika mereka membahas penyebaran nuklir. Pengumuman itu dikatakan Putin kepada Lukashenko pada hari Jumat 9 Juni lalu dalam sebuah pertemuan di Sochi, Rusia. Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor. Kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Uni Soviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik, bobot, dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket Glider baru memiliki badan pendukung dan mesin jet awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on-board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini, termasuk roket Glider anti kapal selam Malafon Prancis. Penemuan mereka memiliki jangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap, maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket Glider Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on-board proyektil serta roket. Setelah itu, diluncurkan ke titik yang dihitung. Setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukik ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah.
Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket Glinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Vladimir Putin meminta para tentaranya yang terluka agar tetap membantu invasi Moskow di Ukraina. Putin mengutarakan permohonan tersebut ketika mengunjungi Rumah Sakit Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Senin 12 Juni lalu. Ia menemui tentara-tentara Rusia yang terluka akibat perang di Ukraina. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan kepada tentara yang terluka bahwa Rusia masih membutuhkan mereka. Putin juga mendesak para tentara yang terluka dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit itu agar melanjutkan wajib militer setelah mereka pulih. Diketahui Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit militer untuk memberikan penghargaan kepada tentara Rusia yang terluka selama konflik Rusia-Ukraina dan saat ini menjalani perawatan di Moskow. Pertemuan tersebut sangat jarang terjadi, di mana Putin terjun langsung menemui para tentara biasa yang terluka. Pemimpin Rusia itu mengunjungi para tentara di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada hari Rusia, yaitu Hari Libur Umum Patriotik. Kremlin turut mengunggah foto Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dalam pakaian militernya. Petugas berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit biru. Beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat ia menyematkan medali di salah satu tentara, pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada mereka. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita TASS mengatakan Putin menghadiahkan bintang pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan Medali Era Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan ke Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kunjungan Putin ke rumah sakit ini berlangsung kala pasukan Rusia dilaporkan kian tertekan di Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, tentara Ukraina dilaporkan berhasil merebut total 7 desa di Donetsk dan Tavria dari pasukan Rusia. Setelah grup Wagner membangkang, pasukan Chechen Akhmat mulai merebut hati pemerintah Rusia. Dilaporkan pasukan Chechen telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Teken kontrak itu dilakukan setelah tentara bayaran grup Wagner menolak mentah-mentah untuk bergabung. Semenjak invasi di Ukraina, Rusia mengandalkan beberapa kelompok paramiliter lain untuk membantu pasukannya berperang. Mereka diantaranya ialah pasukan Chechen dan grup Wagner. Namun, hubungan grup Wagner dengan pemerintah Rusia mulai retak dan berujung perseteruan. Dengan bergabung bersama Kemhan Moskow, Akhmat disebut bakal mendapat manfaat yang sama dengan Muslim Rusia Chechen selama nyaris 11 tahun. Nama pasukan ini diambil dari nama Akhmat Kadyrov, kepala Mufti Republik Chechen Ichkeria pada 1990-an, dan setelah Perang Chechen pertama. Dilansir Al Jazeera, pasukan Akhmat merupakan pasukan paramiliter yang melakukan serangan di dekat kota Marinka, wilayah Donetsk, timur